Baik, kembali lagi kita bertemu pada sesi praktikum sistem digital. Pada kesempatan ini kita sudah mencapai percobaan terakhir yaitu percobaan keempat ya. Dimana pada percobaan keempat ini kita akan membahas mengenai perancangan dan implementasi display LCD menggunakan modul VGA pada FPGA. Oke, pada kesempatan ini kita akan menggunakan kembali modul VGA yang ada di FPGA-nya, kemudian akan kita implementasikan dengan menggunakan display LCD. Oke, sebelum kita masuk ke bagian percobaannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana VGA itu dan apa VGA itu dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini ada dasar teori mengenai VGA atau Video Graphic Array yang masih menjadi interface yang populer untuk sebuah tampilan. Oke, kemudian lanjut. Pada percobaan ini kita akan menggunakan resolusi ini ya. Nah, resolusi ini didapat sesuai dengan spesifikasi dari LCD yang kita gunakan ya. Kemudian refresh rate-nya itu lebih dari 60 Hz. Kemudian refresh rate ini digunakan karena pada range kurang dari 30 sampai 60 Hz manusia dapat melihat adanya flicker. Oke, tapi pada zaman sekarang itu ya 60 Hz ini masih adalah sebuah standar ya untuk monitor. Kita banyak melihat monitor LCD sekarang itu bahkan ada yang sampai 200 Hz ke atas ya. Bisa dibayangkan bagaimana smoothnya tampilan yang dapat dihasilkan oleh LCD tersebut. Dan tentunya kita tidak akan melihat flicker ya di sini ya jika frame rate-nya itu lebih dari 60 Hz. Oke, kemudian kita masuk ke proses scanning, yaitu berawal dari sisi kiri atas ke kanan, lalu ke kiri bawah, dan kembali ke kiri atas ketika sudah mencapai pixel terakhir. Nah, berikutnya adalah penyebaran dari si pixel yang ada di LCD kita ya. Terlihat bahwa penyebaran pixelnya itu menyerupai seperti sistem koordinat Cartesian ya. Namun titik 00-nya itu dimulai dari sudut kiri atas ya, sudut kiri atas, kemudian sampai ke kanannya itu ini adalah 0,639, kemudian sampai ke bawahnya dari kiri atas ke bawah itu adalah 479 sampai 0 nih ya, titik 0 sampai kemudian ke kirinya lagi itu sudut kanan bawah ya, 479 sampai 639. Nah, angka-angka ini tergantung terhadap LCD yang kita gunakan ya, jadi jangan berpatokan dengan yang ini. Oke, untuk praktikum ini kita tentunya akan menggunakan resolusi LCD yang lebih besar dari sini ya, di atas 1000 pixel ke atas. Nah, ini adalah spesifikasi timing dan sinkronisasi VGA-nya ya. Nah, ini kita skip aja. Nah, ini merupakan diagram blok dari VGA display. Lihat dia di sini ada input
Nah, clock di FPGA-nya kita berikan ke FPGA, kemudian FPGA-nya akan memberikan sinyal RGB yang dalam sinyal digital ya. Kemudian horizontal synchronous dan vertical synchronous. Ini vertikal seharusnya. Nah, ini diproses dengan menggunakan DAC ya, digital to analog converter, karena dia ini sinyal yang diberikan dari FPGA itu adalah digital ya, sementara FPGA ini dia masih analog gitu ya. Nah, kemudian nanti dari DAC ke FPGA-nya dia akan mengubah RGB yang sebelumnya digital menjadi RGB analog. Kemudian ini akan diberikan ke VGA yang berjumlah 16 pin. Kemudian nanti dari VGA kita akan hubungkan langsung ke monitor. Oke, ini adalah skematik VGA display ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk tugas pendownloadnya, harap ini dikerjakan terlebih dahulu. Bagaimana cara kerja si VGA itu ya, dengan menggunakan pendekatan bahasa VHDL. Oke, ini harap dijelaskan terlebih dahulu di tugas pendownloadnya. Nah, kemudian kita masuk ke percobaan ya. Oke, kita masuk ke percobaan 4A, dimana pada percobaan 4A ini kita akan disuruh untuk menggambar bendera Republik Indonesia merah dan putih ya, atas merah dan bawah putih, menggunakan LCD monitor. Nah, untuk mendapatkan warna merah gunakan si R itu, dimana R itu adalah red ya, rednya itu adalah ini 1 1 1 1 1, dan green dan blue itu adalah 0 0 0 semua ya. Sedangkan untuk warna putih itu RGB-nya itu semua adalah bentuk satu ya, ini satu. Oke, kemudian cara yang dapat dilakukan adalah cara mengeluarkan warna merah untuk pixel. Untuk pixel pada bagian baris atas. Nah, perhatikan di sini dia menggunakan nomor baris 241 ya. Nomor baris berarti dia adalah pemisahnya di sini. Dimana untuk 241 ini dia akan warna merah ke sana. Warna ini, dan dijelaskan kemudian di sini warna putihnya untuk baris ke bawahnya. Oke, kita langsung aja ini ya. Oke, kita tetap menggunakan di sini display underscore DE1, bisa di-download di CIS ya, di percobaan sebelumnya. Sebelum kita buat dulu foldernya 4A. Oke, ini kita copy, paste, kemudian ini kita ekstrak ya. Oke, ini terdapat ada 6 buah file ya. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu si Quartusnya. Nanti kita kemudian ini kita create new project. Next, nah di sini working directory-nya kita buat ke folder yang tadi ya. Ini ya. Nah, ini tadi oke. Nah, kita buat nama file itu adalah top oke. Next. Nah, untuk yang ini kita sesuaikan juga dengan device yang kita gunakan. Oke. Next, finish.
Nah, ini udah kita generate ya projectnya. Nah, di sini dia langsung otomatis nih. Jika kita lihat di filesnya ini, dia langsung otomatis masuk semua filenya. Oke, kemudian ini kita set sebagai top levelnya ya. Jangan lupa. Kemudian untuk membuat sesuai dengan perintah yang di modul, yaitu yang ini, kita akan melakukan sedikit modifikasi pada bagian color underscore room underscore VAD yang ini. Nah, di sini kita akan sedikit melakukan modifikasi untuk melakukan perintah ya yang ada di modulnya. Oke, jadi nanti ini kita lakukan edit ya sini. Kita delete terlebih dahulu. Oke, ini. Kemudian di sini ada saya buat kode programnya. Oke, ya ini ya yang saya lakukan modifikasi sedikit di sini di color room VAD-nya. Lihat ini saya buat posternya dari 0 sampai 241. Oke, nah di sini dapat kita lihat jika dia menggunakan kondisi if ya. Ini jika if acceleronya itu lebih kecil sama dengan dari RTF 0 ya, dimana RTF 0 itu adalah 0. Kemudian dan jika if acceleronya ini lebih kecil dari RTF 1, dimana RTF 1 adalah ini, maka lakukan ini katanya kan. Lakukan rednya ini hide semua, greennya 0 dan blue-nya 0. Nah, kemudian juga ada juga buat else-nya di sini, dimana ketika else-nya itu adalah dia menampilkan warna putih ya. Warna putih itu berarti ini semua hide. Untuk rednya hide, greennya hide, dan blue-nya hide. Oke, jadi dia itu dia mendefinisikan terlebih dahulu si barisnya ya ini. Jadi ketika barisnya itu di antara 0 dan 241, maka dia akan memprint ini. Dan untuk else-nya dia akan memprint yang ini. Oke. Kita compile. Nah, di sini ada error ya. Nah, dia belum mengetahui cannot be used because it's already used in previously declared item. Oke, berarti ini ya, ini ada nih, berarti ini kita delete aja. Oke, nah kemudian kita run kembali, kita lihat. Oke, ini tidak ada error ya. Nah, kemudian langsung aja kita hubungkan ke atau upload langsung ke FPGA-nya nih. Ini saya coba lihat. Oke, filenya ini ya. Namun sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu apakah pin player-nya udah masuk apa belum ya. Nah, ini udah masuk ya.
Jika masih belum ada tampilannya seperti ini, lakukan seperti yang biasa ya, kita langsung import aja. Kita pilih file name-nya sesuai dengan yang percobaan di modul kedua ya. Nanti importnya ada import file.csv nya. Oke, karena ini udah ada, langsung aja ya. Keluar. Ini jika filenya tidak ada di sini, kita add filenya aja. Kemudian ini kita klik output files. Ini .sof nya open, kemudian kita start. Oke. Setelah ada sukses, kemudian kita lihat keluarannya bagaimana. Oke, berikut adalah hasil dari percobaan 4A yang sebelumnya kode programnya telah diupload pada board FPGA-nya. Ini saya sudah hubungkan ke pin atau port FPGA ya. Ini. Nah, berikut adalah tampilan keluaran dari LCD monitor yang telah terhubung ke board FPGA untuk percobaan 4A. Oke, kita lanjutkan kembali ke prosedur percobaan 4B ya. Nah, di sini dia menyuruh agar kita membuat tampilan yaitu berbentuk seperti ini ya. Ini ada ukurannya, ini ada 50 kali 50 pixel. Misalkan jika ujung kiri atas tadi diletakkan pada baris 10 kolom 10, maka pixel yang warnanya berbeda dengan yang lainnya. Ada semua pixel yang akan baris. Oke, jadi jangan lupakan kembali ya gimana sistem pixel yang ada di LCD itu. Lihat dia di sini ya, dia mulai memberikan warna merah pada baris ke 10 ya, ini barisnya hingga ke 59. Kemudian yang ini adalah kolomnya ya, ini kolom ada di kolom 10, kemudian ini barisnya baris 10, baris 59, dan kolom 59 dan 59. Jadi dia akan memberikan warna merah ya untuk rentang yang ada di LCD ini ya. Ini sudah ada diberikan koordinatnya. Oke, caranya juga sama ya seperti yang tadi. Nah, di sini saya sudah membuat petunjuknya, yaitu dengan memodifikasi ini sama dengan yang tadi, color underscore room.vad nya menjadi seperti ini. Oke, ini akan saya coba copy paste saja. Nah, caranya juga sama ya dengan yang tadi ya. Oke. Ini saya buat project yang baru. Oke, ini project wizard. Oke, ini kita buat working direktorinya ada di mana. Ini tadi sudah ya, 4A. Ini kita buat folder yang baru, nama 4B. Oke, ini select folder, kemudian kita buat namanya sama ya, top underscore level VHD. Oke, next. Ini juga sama ya. Oke. Nah, lihat di sini dia belum ada dalam proses ini ya. Kita lihat apakah ada filenya. Ini tidak ada ya. Nah, kemudian kita add sama seperti langkah yang tadi. Ini ya, kita copy. Kita menggunakan file yang sama ya dengan yang percobaan 4A tadi. Ini kita extract di sini. Yes to all. Oke. Nah, ini kan belum ada ya.
Nah, kita add secara manual aja. Ini project, add, remove. Nah, ini udah langsung ya, otomatis dia masuk. Ini oke. Oke, ini udah masuk dia karena dia dalam folder yang sama ya. Kemudian kita cari yang ini, color underscore room underscore VHD. Nah, ini kita hapus saja semua, kita ganti dengan yang ada di modulnya, itu ini. Oke, kemudian kita save aja langsung. Ini jangan lupa kita buat sebagai tab level entity-nya, pengetahuan. Oke, ini tidak ada warningnya ya. Kita cek kembali pimpinan-nya apakah sudah ada. Ini oke, sudah ada. Oke, berarti tinggal menguploadnya saja. Nah, ini juga tidak ada ya. .swf nya sama yang tadi, kita add-kan saja. Nah, ini pun kita upload. Oke. Kemudian kita akan lihat bagaimana keluarannya. Oke, berikut adalah keluaran dari percobaan 4B. Nah, oke. Nah, letak si titik merah ini bergantung terhadap resolusi dari si monitor yang kita gunakan ya. Jika resolusinya kecil, nanti si titik merahnya ini yang kita gambar juga akan tampilannya tidak akan terlalu mepet ya, seperti ini. Ya, di sini dia terlalu mepet ke sudutnya, ini karena resolusi monitor yang kita pakai ini dia termasuk besar ya, sehingga dia berpengaruh terhadap resolusinya. Nah, untuk menggesernya ini agar sedikit ke tengah, kita akan melakukan modifikasi terhadap besaran up dan downnya. Untuk modifikasinya silakan Anda lakukan secara mandiri. Oke, kita lanjutkan kembali ke percobaan 4C ya. 4C di sini kita akan disuruh untuk menggambar sebuah papan catur berukuran 300 x 600 pixel pada layar VGA kita. Itu dengan cara memberi warna hitam dan putih secara berurutan dengan ukuran kotak. Ukuran kotaknya itu adalah 150 pixel kali 150% secara vertikal dan horizontal. Nah, petunjuk juga sama dengan memodifikasi program color underscore room underscore VHD. Oke, jadi nanti akan yang dihasilkan itu adalah seperti berikut ya. Ini. Oke, jadi caranya juga sama ya, dengan melakukan modifikasi pada color room underscore VHD-nya di sini ya. Oke, jadi nanti pada praktikumnya modifikasi saja ya ini bagian ininya, sehingga dia menghasilkan gambar yang berbentuk sebuah papan catur ya. Ini ada 1 2 3 4. Nah, ini ada 4 kali 2. Pada ukuran pikselnya itu adalah segini ya, 300 kali 600, dengan besaran pikselnya itu adalah 150 dikali 150. Jadi besarnya kotaknya ini adalah 150 kali 150 piksel. Oke. Nah, caranya sama ya dengan yang percobaan 4B tadi ya. Nah, bedanya itu di sini hanya dia ada 1 piksel doang ini ya. Nah, untuk percobaan yang 4C itu dia hanya menambahkan pikselnya lagi di sini. Berarti ditambahkan piksel di sini, kemudian di bawahnya, sehingga dia menyerupai papan catur. Oke. Ini sebenarnya sudah ada saya buatkan. Caranya juga sama ya dengan memodifikasi ini
color room ini. Oke. Berikut hasil yang sudah saya coba pada board FPGA saya. Oke, berikut adalah keluaran dari percobaan 4C, dimana kita harus menyusun gambar seperti pada monitor agar menyerupai papan catur. Oke, sebelum mengakhiri percobaan, harap untuk membackup hasil file pekerjaannya dari remote PC ke remote komputernya masing-masing. Kemudian yang terakhir itu adalah menutup seluruh program yang dibuka selama pekerjaan praktikum dilakukan. Sekian video pengerjaan untuk modul keempat praktikum sistem digital. Semoga dapat membantu kawan-kawan sekalian dalam mengerjakan praktikumnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.